Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video mengenai Google Translate dan mengupas tuntas fitur apa saja yang ada di dalam Google Translate. Pertama, mari kita buka situs Google Translate menggunakan browser, yaitu alamatnya translate.google.id. Ini adalah sebuah halaman Google Translate yang hanya seperti ini saja. Di sebelah kiri ada form input dan di sebelah kanan ada output. Di sebelah kiri kita dapat memilih bahasa. Adapun deteksi bahasa, mari kita pilih dengan bahasa Indonesia. Kemudian di sebelah kanan kita pilih bahasa Inggris. Mari kita berikan contoh. Kemana kamu? Dalam konteks ini, kemana kamu ke bahasa Inggris itu merupakan benar, yaitu where are you. Namun ketika kita hilangkan tanda tanyanya, maka jawabannya pun akan beda. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena Google Translate merupakan alat penerjemah dari dokumen-dokumen yang telah diterjemahkan oleh manusia, yang dikelola oleh server tersebut untuk dimasukkan ke database-nya. Mari kita lihat video tayangan ini di dalam tentang Google Terjemah. Google Translate is a free tool that enables you to translate sentences, documents, and even whole websites instantly. But how exactly does it work? Well, it may seem like we have a room full of bilingual elves working for us. In fact, all of our translations come from computers. These computers use a process called statistical machine translation, which is just a fancy way to say that our computers generate translations based on patterns found in large amounts of text. But let's take a step back. If you want to teach someone a new language, you might start by teaching them vocabulary words and grammatical rules that explain how to construct sentences. A computer can learn a foreign language the same way, by referring to vocabulary and a set of rules. A language is complicated, and as any language learner can tell you, there are exceptions to almost any rule. When you try to capture all of these exceptions, and exceptions to the exceptions, in a computer program, the translation quality begins to break down. Google Translate takes a different approach. Instead of trying to teach our computers all the rules of a language, we let our computers discover the rules for themselves. They do this by analyzing millions and millions of documents that have already been translated by human translators. These translated texts come from books, organizations like the UN, and websites from all around the world. Our computers scan these texts looking for statistically significant patterns. That is to say, patterns between the translation and the original text that are unlikely to occur by chance. Once the computer finds a pattern, it can use this pattern to translate similar text in the future. When you repeat this process billions of times, you end up with billions of patterns and one very smart computer program. For some languages, however, we have fewer translated documents available, and therefore fewer patterns that our software has detected. This is why our translation quality will vary by language and language pair. We know our translations aren't always perfect, but by constantly providing new translated text, we can make our computers smarter and our translations better. So next time you translate a sentence or web page with Google Translate, think about those millions of documents and billions of patterns that ultimately led to your translation. And all of it happening in a blink of an eye. Pretty cool, isn't it? Give it a try at translate.google.com. Oke, seperti itu penjelasan dari Google Translate, bagaimana sistem Google Translate bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan. Oke, kembali kita ke Google Terjemahan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui Google Terjemahan pada kolom yang sering dipakai, di bawah kita ini ada Google Terjemahan untuk bisnis. Ada perangkat penerjemah, penerjemah situs web, peluang pasar global. Mari kita coba untuk perangkat penerjemah dahulu.
ini adalah tampilan translator toolkit, di mana kita dapat membuat dokumen untuk diterjemahkan oleh Google Translate. Bisa dokumen seperti HTML, doc, ODT, TXT, RTF, URL Wikipedia, maupun iklan, video, dan lainnya yang disupport oleh translator toolkit ini. Mari kita coba untuk menambahkan konten diterjemahkan melalui URL. Kita terjemahkan kepada bahasa Inggris. Ini alamat ini yang akan saya terjemahkan, hanya seperti ini. Ke dalam bahasa Inggris. Setelah saya telah mengunggahnya, kemudian kita diberikan pilihan vendor terjemahan untuk memesannya. Apabila kita tidak ingin memesannya, kita juga dapat menolaknya dengan tidak terima kasih. Di dalam tombol ini kita dapat menerjemahkan sendiri atau mengundang teman untuk berkolaborasi menerjemahkan dokumen yang tadi kita sisipkan. Ini kembali lagi ke menu awalnya. Kita klik berubah tadi. Dalam editor terjemahan ini kita dapat mengundang teman untuk berkolaborasi menerjemahkan secara bersamaan. Untuk mengundang teman kepada file ini, kita dapat mengkliknya file, kemudian undang orang. Dengan mengundang orang ini, kita dapat berkolaborasi seperti pada Google Drive. Oke, apabila kita sudah selesai, oke. Tutup, kita coba hapus. Oke, seperti itu fasilitas translator toolkit itu. Mari kita coba fasilitas lainnya dalam Google Translate. Kita kembali ke translate.google.com. Dalam Google Terjemah untuk Bisnis ada dua lagi, yaitu penerjemah situs web dan peluang pasar global. Mari kita coba penerjemah situs web. Penerjemah situs web dalam bahasa Inggrisnya yaitu website translator. Dalam website translator ini saya telah mencobanya untuk diaktifkan pada situs metrowordhost.com. Mari kita lihat situsnya. Ketika kita mengakses metrowordhost.com, kita langsung diberikan pilihan Google Terjemah untuk diterjemahkan ke dalam 80 bahasa yang tersedia di Google Translate ini. Oke, kita kembali ke website translator tadi. Setelah kita add new website, kita diberikan kode untuk diterapkan pada halaman web kita, tepatnya di bawah head, yang mengaktifkan header pada website MetaWordHost seperti ini. Ada juga fasilitas yang diberikan pada website translator tadi, yaitu widget yang saya pasang di bawah
webmethodhost.com ini language. Kita dapat memilih bahasanya langsung. Kita pilih bahasa Korea. Otomatis Google terjemahan ini menerjemahkan semua yang ada di halaman website ini. Seperti ini. Apabila kita sudah selesai menerjemahkannya, kita dapat meng-close-nya. Maka website kembali seperti semula. Yaitu adalah fitur dari website translator. Sebenarnya kita juga dapat mentranslatekan website di Google Translate tadi dengan cara seperti ini, menuliskan linknya pada Google Translate dan mengkliknya hasilnya dari bahasa Indonesia, detek bahasa ke bahasa Inggris, kemudian klik linknya. Google Translate akan otomatis menerjemahkan halaman yang ada pada link yang saya berikan. Ini hasil translate dari Google Translate tadi. Ini ada yang tidak dapat ditranslatekan karena ini merupakan artikel video. Ini adalah halaman asli pada website tersebut. Oke, kembali lagi ke Google Translate. Yaitu ada Global Market Finder dalam Google Translate for Business, yang dalam bahasa Indonesianya itu peluang pasar global. Dalam fitur Google Translate ini, kita dapat menelusuri kata kunci yang sering digunakan pada belahan dunia dalam google.com. Saya mencoba es susu. Bisnis Anda diisi dengan Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Saya klik temukan peluang, yaitu peluang yang sangat banyak dicari pada Google Search. Di Jepang yaitu ada, dan di Inggris juga ada dengan kata kunci ice milk. Di Jerman juga ada, Kanada. Ini ada penelusuran bulanan lokal serta rekomendasi tawaran, dan ini ada persaingan pasarnya. Ice milk. Dengan menggunakan Translate Global Marketing Finder ini, kita akan dipermudah untuk menyiapkan pengiklanan ke berbagai dunia menggunakan Google AdWords.
Kita lihat contoh dari Google AdWords ini. Kita kata kunci dengan hosting. Nah, ini di atas ini adalah yang menggunakan Google AdWords, dan di samping kanan juga yang menggunakan AdWords. Mari kita coba dengan istilah penelusuran kata kunci hosting. Kata kunci hosting tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia, ke dalam bahasa apapun, terutama yang saya bold ini adalah bahasa Rusia. Di dalam bahasa Rusia tersebut, apabila orang mencari hosting di Indonesia dengan kata kunci hosting, di Rusia adalah kata kuncinya seperti ini. Mari kita coba dicari pada Google. Nah, ini adalah yang memakai Google AdWords dengan target kata kunci hosting, sehingga rekomendasi tawarannya pun begitu tinggi. Ada juga di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sama juga pencariannya dengan kata kunci hosting. Harganya cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ada Inggris, masih hosting juga. Dalam Google AdWords ini kita akan beriklan dengan target kata kunci tersebut, dengan target untuk belahan dunia mana yang ingin kita iklankan. Apabila kita ingin mengiklankan di Inggris dengan target Inggris, harga yang ditawarkan pun Rp360.000. Namun apabila kita ingin beriklan di Italia, harganya Rp480. Kata kunci tersebut kenapa bisa mahal dan harganya bisa lebih murah? Karena jarang ada yang mencari penelusuran dengan kata aspirator dalam Italia, dalam Google Italia. Ini ada penelusuran lokal bulanan juga yang kita lihat di Brazil 12.000, cukup tinggi. Kata hosting dalam bahasa Portugis biasanya dicari dengan hospedagem. Kita kembali ke Google Translate. Ya, itu adalah Google terjemahan untuk bisnis. Semuanya kita telah bahas. Oh ya, ada satu lagi fitur yang menarik dalam Google Translate ini, yaitu ketika tadi saya menuliskan kata hosting di peluang pasar yang disebut Global Marketing Finder tadi, ada bahasa Cina dan saya tidak dapat menyebutkannya apa yang dimaksud ini, tulisannya seperti apa. Kita dapat mendengarkannya juga. Nah, ini ada simak, yaitu didengarkan apa yang dimaksud dengan frase yang saya tulis di sini. Nah, kita lihat dari bahasa Jepang. Kita dengarkan juga. Yang artinya dalam bahasa Inggris adalah host komputer. Di sini ada tulisannya
yang dapat kita baca? ホストコンピュータ。 Ya. Oke, hanya itu yang dapat saya pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dalam diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.